teman-teman. Apakah kalian tahu bagaimana tubuh bisa bergerak? Apakah kalian tahu apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini sangat berperan penting dalam gerakan tubuh manusia. Anatomi sistem muskuloskeletal yang terdiri dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu ada tulang, otot, rangka, tulang rawan, ligamen, sendi, dan tendon. Yang pertama itu ada tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan penggerakan tubuh. Sehingga tanpa tulang kita tidak akan bisa bergerak dengan normal. Tulang mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar terdapat lapisan sel yang tumbuh, memperbaiki dan merombak tulang. Sedangkan lapisan dalam yaitu yang berisi sumsum tulang yang tempat produksinya eritrosit, leukosit, serta trombosit. Yang kedua itu ada otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot jantung, serta otot rangka. Yang ketiga itu ada rangka. Rangka adalah suatu gerakan internal, rangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyaknya tulang dan jaringan ikat, termasuk kartilago, ligamen, dan tendon yang disebut sebagai sistem muskuloskeletal. Yang keempat ada tulang rangka atau bisa disebut juga dengan kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matrik eksternal. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan laguna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokongnya jaringan yang lunak. Yang kelima itu ada ligamen. Ligamen ini adalah jaringan yang berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh yang disebut juga dengan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam itu ada sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi ini adalah untuk membuat struktur tulang serta membantu otot untuk menggerakkan tulang tersebut. Dan yang terakhir ada tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dari tiap otot. Oleh karena itu, satu otot pasti memiliki dua tulang. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran tergantung dari otot tempat melekatnya. Otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon yang lebih pendek dan lebar. Ada cara kerja sistem muskuloskeletal. Cara kerjanya seperti apa sih? Cara kerjanya seperti ini. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otot, otot akan berkontraksi.
menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirim pesan ke otot agar dapat rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut berhenti. Ada gangguan sistem muskuloskeletal. Gangguan sistem muskuloskeletal ini berupa yang pertama itu ada osteomyelitis. Osteomyelitis ini adalah infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua itu ada kelainan bentuk, misalnya nih osteoporosis, itu penyakit degeneratif, kelainan genetik atau tumor atau kanker. Yang ketiga itu ada masalah otot, misalnya atrofi otot, cedera hamstring, dan berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang keempat ada cedera, mungkin seperti patah tulang, cedera otot, atau keseleo. Dan yang kelima itu ada gangguan sendi, seperti radang sendi, bursitis, robekan ligamen, dan nyeri pada sendi. Dan yang terakhir ada autoimun, seperti vaskulitis, yaitu lupusnya dan kanker otot. Kita bisa menjaga tubuh tetap sehat dari penyakit-penyakit gangguan akibat sistem muskuloskeletal seperti melakukan olahraga teratur, menjaga postur tubuh yang baik, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, menghindari berbagai masalah gangguan sistem muskuloskeletal. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.